Selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini kita mau belajar menjadi anak Allah oleh Roh. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Saat kecanggihan teknologi, drama Korea, game, seks pranikah, rokok, alkohol menguasai kita, menghambat relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Hidup sebagai anak Allah menjadi suatu keharusan. Galatia adalah salah satu teks yang ditulis Paulus. Paulus memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada non-Yahudi. Setelah Injil diberitakan dan diterima di antara orang-orang bukan Yahudi, mulai muncul pertanyaan, apakah untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, seseorang harus menaati hukum Taurat? Kelompok Yahudi mengatakan bahwa seorang non-Yahudi hanya dapat diakui sebagai orang Kristen jika ia menaati segala hukum Taurat, termasuk penyunatan. Pada pihak lain, kelompok tersebut juga meragukan otoritas Paulus sebagai seorang rasul. Berhadapan dengan situasi tersebut, Paulus berkata bahwa ia adalah seorang rasul, bukan karena dan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa. Untuk menekankan otoritasnya, Paulus menulis 2 pasal yang berisi tentang autobiografinya, tentang perjumpaannya dengan Allah. Melalui penulisan tersebut, Paulus hendak berkata, Injil yang kuberitakan kepadamu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus pun pergi kepada para rasul di Yerusalem untuk bercerita tentang pelayanannya, sekaligus meyakinkan para rasul bahwa orang non-Yahudi tidak membutuhkan hukum Taurat, termasuk sunat. Paulus berkata bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi sama di hadapan Allah. Allah membenarkan mereka karena iman kepada Allah, iman yang menjadikan mereka sebagai anak Allah. Menjadi anak Allah berarti hidup di dalam Roh. Roh Allah itu mendiami, memberdayakan, dan menuntun orang percaya. Menjadi anak Allah tidak membuat kita lebih unggul dari yang lain, lebih suci, lebih hebat, lebih benar, dan memisahkan diri dari yang lain. Menjadi anak Allah justru memberikan kita suatu tanggung jawab etis kepada yang lain. Tanggung jawab etis tersebut adalah mengasihi. Menurut Paulus, hidup di dalam Roh terlihat dari cara hidup yang melayani seorang dengan kasih, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan. Galatia 6 ayat 1-10 berisi ajakan untuk mengasihi orang lain. Dengan mengasihi yang lain, kita menjadikan diri kita berarti. Kita tidak menipu diri sendiri. Dengan mengasihi orang lain, kita menabur dalam Roh dan akan menuai hidup yang kekal dari Roh. Paulus sedang menggambarkan hidup seperti sebuah timbangan. Jika melakukan hal yang buruk, maka pada akhir hidupnya nanti, ia akan menemui banyak kesulitan. Sebaliknya, dengan melakukan yang baik, maka pada akhirnya, kita akan mendapat banyak berkat. Mengasihi bukan karena dia bermanfaat atau berhubungan dengan saya. Mengasihi yang dimaksud ialah mengasihi tanpa syarat. Bukankah ini sesuatu yang mustahil untuk dilakukan? Ajakan Paulus dalam Galatia 6 ayat 1-10 bukankah terlalu ideal dan merupakan suatu kemustahilan untuk dilakukan pada masa kini? Uang, kekuasaan, keinginan untuk lebih dari yang lain mewarnai relasi kita. Dalam situasi seperti itu, tampaknya mengasihi tanpa syarat adalah ajakan yang mengada-ada. Kasih seperti itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Namun ketika saya membaca buku The Rise Christianity, belajar tentang hidup Nelson Mandela, pemikiran saya diubahkan. Dalam buku The Rise Christianity dikatakan bahwa alasan kekristenan bisa bertumbuh dalam realita masyarakat yang dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan adalah karena ajaran kasih yang dilakukan oleh orang Kristen menyentuh banyak orang.
Mandela merupakan presiden pertama yang terpilih dalam sebuah pemilu multiras. Ia adalah seorang yang berkulit hitam dan berasal dari Afrika Selatan. Perjuangannya terhadap penghapusan apartheid digerakkan oleh ingatan dan pengalamannya sendiri mengenai penderitaan yang dialami oleh ras kulit hitam di Afrika. Mandela berjuang tanpa kenal takut, karena kasih tanpa syarat. Dan karena kasih itulah ia harus menjalani hukuman penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Namun setelah 27 tahun masa penjara ia dibebaskan. Setelah menjadi presiden ia tetap berada pada jalan cinta, kasih tanpa syarat. Karena ia memilih untuk merangkul semua ras tanpa pembalasan dendam terhadap ras kulit putih. Gerakan kasih dan pengorbanan cinta yang dilakukan Mandela tentu digerakkan dan didorong oleh sesuatu di dalam dirinya. Selain karena keprihatinan terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya, ia juga memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Roh itu mendorongnya untuk mengasihi seperti Yesus, keluar dari kenyamanan diri sendiri, bahkan mengorbankan diri demi kepentingan banyak orang. Mandela membuktikan kepada kita bahwa mengasihi seperti Yesus bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Mandela mampu meneladankan itu. Roh Allah dapat berkarya dalam diri siapa saja. Mereka yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah diberi hati yang mengasihi, keberanian, dan hikmat untuk berkarya di dalam dunia. Setelah kepergian Yesus, para murid kehilangan pemimpin. Mereka tidak memiliki visi. Ada yang hidup dalam ketakutan dan kekecewaan. Bahkan ada yang berniat untuk kembali pada rutinitas semula sebelum mengikuti Yesus. Namun ketika Roh Kudus memenuhi mereka, kehidupan mereka diubahkan. Roh Allah mampu mengubah mereka yang ketakutan menjadi sangat berani. Mereka yang mengurung diri, tidak keluar dari persembunyian, menjadi mereka yang berkarya dengan berani sebagai saksi Kristus. Bersediakah kita juga memberi diri dipimpin oleh Roh Allah? Menjadi anak Allah oleh Roh berarti hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh berarti mengasihi orang lain. Kehidupan ini dapat berjalan dengan baik karena masih ada kasih. Kasih seperti yang diinginkan oleh Paulus bukanlah kemustahilan, asalkan kita bergerak keluar untuk menjangkau sesama dan mengasihi mereka. Sebab hanya dengan mengasihi, kita dapat dikenal sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.